Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Arianto dengan NIM 11220001. Baiklah, saya di sini akan menganalisis tokoh politik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa dipanggil SBY. Pertama, masuk ke artikel ini bertujuan membahas tentang tokoh politik di Indonesia, mulai dari karirnya sebelum masuk dunia politik hingga terjun ke dunia politik. Dari artikel ini, kita dapat mengetahui tokoh politik tersebut sebagai komunikator politik, pesan politik, peran politik, bagaimana penggunaan media sosial yang dioperasikan atau gunakan, dan tentunya cara berkampanye tokoh politik tersebut. Siapa lagi kalau bukan Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Jenderal TNI HOL Prof TL DLHC Haji Susilo Bambang Yudhoyono M.A. atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan SBY, merupakan Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Ia merupakan presiden pertama di Indonesia yang terpilih melalui jalur pemilihan umum bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala terpilih dalam pemilu presiden 2004. Lalu ia berhasil melanjutkan pemerintahannya periode beliau kedua dengan untuk kembali memenangkan pemilu presiden 2009. Kali ini bersama Wakil Presiden Budiono pada pemilu 1999. Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden dan SBY diangkat sebagai menteri baru. Awalnya dia pindah kerja ke Mentalben, lalu ke Menko Polhukam dengan digantikannya Abdurrahman Wahid sebagai presiden. SBY kembali diangkat sebagai menteri koordinator politik, hukum dan keamanan pada tahun 2004. SBY mengundurkan diri dari Kabinet Megawati dan mengakhiri masa jabatannya. Ia memilih bergabung dengan partai politik yaitu Partai Demokrat, partai pendukung SBY, sebagai calon dalam pemilihan presiden AS 2004. Sepasang Bishala dan Yusuf Kala. Pada pemilihan presiden langsung 2004 sampai 2009, Susilo Bambang Yudhoyono adalah pemenangnya. Pemilihan presiden berikutnya akan melihat SBY bekerja sama dengan Budiono sekali lagi untuk mendekatinya untuk menjadi presiden kedua Republik Indonesia untuk masa jabatan 2009 sampai 2014. Selanjutnya masuk ke kampanye politik yang dilakukan SBY. Personality SBY juga salah satu yang menjadi daya tarik untuk dipilih sebagai presiden. 3 faktor kepribadian SBY yang mempengaruhi elektabilitas sebagian besar rakyat dan memilih, yaitu sikap santun, rendah hati, dan sikap hormat. Sikap santun sangat terlihat dari gaya komunikasi SBY. Dalam sikap interaktifnya, ia tampak sangat menyimak pembicaraan orang lain, menyimpulkan, mengambil intisari, kemudian mengomentari secara profesional. Sifat rendah hati ia jauh dari sikap powder. Ia berupaya secara lapang dada menerima kritikan orang, bahkan kritik yang sangat pedas dan kasar dihadapi SBY. Dengan mengedepankan sikap rendah hati, perilaku menghormati terlihat pada diri beliau. Ia
menghormati orang apakah karena senioritas, posisi, maupun mereka dari kalangan rakyat biasa yang sedang mengalami permasalahan. Selain faktor di atas, SBY juga tampak sebagai pribadi yang realistis, setia kawan, dan pemaaf. Kemampuan yang dimiliki SBY mampu kekurangan yang ada. Kemampuan SBY mampu strategi kampanye politik SBY dan JK cukup efektif dan optimal. Dari evaluasi yang dilakukan, strategi kampanye yang dilakukan mampu memilih isu-isu sensitif yang menjadi harapan masyarakat. Selanjutnya masuk ke penggunaan sosial media. Media sosial adalah alat yang ampuh untuk menghubungkan orang-orang di seluruh dunia dan memiliki dampak signifikan pada politik. Karena itu, sulit untuk memisahkan aktivitas manusia dari media sosial di ranah ini. Tentang media sosial bagi aktor politik, itu dengan adanya media sosial, maka para aktor politik pun harus menyadari meskipun dia secara real adalah pejabat tinggi atau politik yang berkuasa. Dalam media sosial ini, saya mengambil contoh bukan dari SBY, melainkan dari Jokowi. Karena pada saat itu untuk media sosial masih belum update waktu zaman Bapak Jokowi. Contoh studi kasus pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 yang meloloskan Jokowi dengan Ahok sebagai pemenang. Proses kampanye hingga banding yang mereka jalankan banyak menggunakan bantuan media sosial seperti Facebook, Twitter, hingga YouTube, sehingga tidak salah jika ada kemungkinan banding yang dijalankan dengan media sosial dapat menuai hasil yang positif. Media sosial sebagai sarana banding, namun kelemahan partai politik dan politisi adalah mereka hanya menyapa konstituen pendukung biasa setiap 5 tahun, yaitu menjelang pilihan umum. Jika partai politik atau politisi tidak berencana mencalonkan diri dalam pemilihan umum mendatang, mereka hanya menyapa pendukung kaya. Keberhasilan strategi media sosial suatu merek tergantung pada tentang update dan berkomunikasi dengan komunitas dalam gaya percakapan yang berkembang seiring dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan media sosial. Selanjutnya masuk ke pendapat saya tentang artikel di atas. Secara keseluruhan, meskipun artikel tersebut memiliki struktur yang baik, saya merasa bahwa pengguna bahasa perlu diperbaiki agar tidak konsisten dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini penting agar artikel dapat diakses dan dipahami oleh lebih banyak pembaca, terutama yang tidak memiliki latar belakang akademis yang kuat dalam bidang tersebut. Namun, ketika saya meninjau penggunaan bahasa, saya menemukan bahwa artikel tersebut mencampurkan bahasa Indonesia dengan istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Meskipun penggunaan istilah teknis dalam bahasa Inggris dapat dimaklumi, pencampuran ini terkadang membuat pembaca yang tidak familiar dengan istilah tersebut kesulitan untuk memahami isi artikel secara keseluruhan. Baiklah, mungkin hanya itu video penjelasan dari artikel tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.